bagaimana hakikat takwa itu. Beliau mengatakan at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil. Tidak masalah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, takwa itu sesungguhnya adalah takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang membuat kita selalu berusaha bagaimana Allah ridho terhadap diri kita. Sehingga kita selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan dan berusaha untuk menghindari seluruh bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, kata beliau. Rasa takut. Dan ketika kita berbicara tentang rasa takut ini, jemaah sekalian, banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya saja ketika bercerita siapa orang-orang yang takut itu, Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang takut itu kepada Allah adalah para ulama. Dan kita bisa melihat bagaimana para ulama dengan ilmunya dan ketakwaannya yang menjaga dirinya untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus jemaah sekalian, dalam surah Al-Bayyinah, Allah memberikan gambaran, bahkan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang takut kepadanya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8 tentang orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyin min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Diberikan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir seperti sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasya rabbah. Ganjaran itu Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan bagaimana seorang itu ketika berusaha untuk selalu menjadi hamba yang takut kepada Allah. Bahkan dalam surah An-Nur Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, yang mana Allah itu kita tidak mengetahuinya di mana, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan kita. Musa alaihissalam saja ketika hendak melihat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Baru dicoba untuk melihat Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mampu lagi. Karena memang Allah itu sesuatu yang luar biasa. Kalau surga saja kita tidak bisa merasakan dan melihatnya di dunia ini, apatah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan dalam Al-Quran, keindahan dan keistimewaan dan keagungan surga itu jemaah sekalian, itu masih di bawahnya dengan keagungan dan kebesaran serta keistimewaan, kemaha luar biasanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajah Allah itu hanya bisa kita lihat yang apa itu berkenan di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam Al-Quran az-ziyadah, tambahan. Jadi penduduk surga mendapatkan nikmat dengan makanan, minuman dan seluruh fasilitasnya. Dan Allah akan memberikan az-ziyadah. Az-ziyadah itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bil ghaib, jadi kita tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah sementara Allah tidak pernah melihat sesuatu yang baik jamaah sekalian, kita beriman, maka lahum maghfirah, bagi mereka itu ampunan. Bagi mereka adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang dilakukan oleh hamba. Wa ajrun kabir, dan Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Inilah jemaah sekalian faidah dan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian kemudian yang mulia,
kedua beliau mengatakan, at-taqwa itu adalah wal amalu tanzil. Takwa itu adalah bagaimana seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan. Itu tentu saja Al-Quran. Menjalankan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kaitannya dengan ini, maka proses daripada pengamalan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman way of life kita, dimulai dari bagaimana kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, dan ini momentumnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian setelah itu kita mempelajari Al-Quran, berusaha mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan wal amal bil tanzil, jamaah sekalian, mengamalkan Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga beliau mengatakan at-taqwa itu adalah al-istidad fi melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat, kematian. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi kehidupan kita setelah dunia ini, yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amal saleh. Alhamdulillah Ramadan kembali menyapa kita untuk kemudian kita bisa mendapatkan lipatan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu. Maka mari jemaah sekalian kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk berusaha semaksimal mungkin memperbanyak amal saleh. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, tentu saja kita beramal saleh itu kita ingin agar amal saleh kita itu adalah amal yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi kita beribadah dengan cerdas, seperti kita berbisnis jemaah sekalian. Kita berupaya berbisnis supaya apa? Penghasilan kita atau sumber dana kita, atau modal kita itu terus bisa berkembang dan berkembang dan bisa diwariskan, bisa dilanjutkan oleh keluarga. Bahkan kita sudah meninggal masih bisa dirasakan oleh mereka. Seperti itulah juga jamaah sekalian ketika kita beramal saleh. Maka di sini jamaah sekalian kita mengingat ada namanya amal jariah. Yang Rasulullah mengatakan ketika seorang manusia atau anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali ada 3 jamaah sekalian yang kita kenal dengan amal jariah. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah, alhamdulillah jamaah sekalian, kembali masjid kita ini mengetuk hati-hati kita. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang merasa bertakwa, maka mari Pak menyambut seruan ini. Kami sebagai ketua panitia menyampaikan bahwa kita membutuhkan sekitar 40 juta dana untuk kegiatan amal suci, kegiatan amalia Ramadan. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita membuka peluang ini untuk kita beristighfar khair. Karena kita berharap mudah-mudahan dengan sumbangan dana infak yang kita berikan itu akan menjadi amal jariah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Di depan akhir kita sudah meninggal, tapi amal soleh itu terus mengalir. Karena apa jemaah sekalian? Karena kita menyumbang untuk pembangunan masjid, kita menyumbang untuk keperluan dan kegiatan-kegiatan di masjid. Maka insya Allah dia akan menjadi amal jariah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya berusaha untuk mengajarkan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita kepada siapa saja. Sebab kita tidak tahu dari penyampaian siapa, dari perkataan siapa yang kemudian itu bisa memberikan hidayah kepada seorang. Mungkin boleh jadi orang itu bukan orang yang terpandang, biasa-biasa saja, tapi dengan nasihatnya, dengan tauhidnya, dengan ceramahnya
membuat orang kemudian termotivasi dalam melakukan amal soleh. Allah memberikan hidayah kita. Maka jamaah sekalian juga bahagian dari amal jariah, ilmu yang kita ajarkan. Apatah lagi ketika kita mampu mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, mengajarkan ya masyarakat kita ilmu agama ini. Maka jamaah sekalian satu huruf kita ajarkan, maka dia akan membaca satu huruf itu dengan diberikan ganjaran 10. Lalu 10 itu akan diberikan kepada pembacanya dan kepada siapa yang mengajarkan huruf. Tentu kepada gurunya jamaah sekalian, orang yang mengajarkan. Ini bahagian dari amal jariah. Coba bagaimana itu luar biasa. Maka perhatian kita untuk pendidikan anak kita. Apa yang kita berikan kepada mereka sesungguhnya dari pendidikan itu adalah investasi terbesar bagi kita sebagai orang. Kajian sekalian, motivasi bagi kita dan jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mengurangkan orang tua. Ini juga bahagian dari amal jariah jamaah sekalian. Ya, amalnya itu atau pahalanya itu akan terus menunggu ketika kita memiliki anak yang selalu mengurangkan. Maka jamaah sekalian, tentu penting bagaimana masa depan anak-anak kita dari pekerjaan mereka. Tapi yang lebih penting bagaimana ya perilaku mereka, bagaimana kesadaran mereka, bagaimana perhatian mereka dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Ketika kita sudah meninggal, mereka akan selalu mengingat kita, akan mendoakan. Daripada jamaah sekalian ada seorang anak yang karena kesibukan pekerjaan lalu kemudian lupa untuk kemudian sekedar berdoa bagi orang tuanya. Maka ini adalah sesuatu musibah jamaah sekalian. Kita yang berharap anak-anak kita menjadi anak soleh yang selalu akan memberikan manfaat bagi orang tuanya. Ketika dia beramal soleh, orang tuanya akan mendapatkan. Ketika dia berdoa, maka doa itu akan ya diberikan di antara oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya, walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia. Maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh bentuk apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mempersiapkan diri ya dengan ketakwaannya, dengan amal solehnya menghadapi kehidupan akhirat, kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Demikian barangkali jamaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala